Wanita ini buta. Ia sama sekali tidak tahu ada pembunuh yang berkeliaran di rumahnya. Lebih mengerikannya lagi, suaminya sudah dibunuh duluan. Saat ia ke dapur, ia menginjak darah dan terpeleset. Ia baru sadar bahwa ia dalam bahaya. Sarah terkejut bukan main. Ia segera berteriak dan lari menuju ruang tamu. Apesnya, ia menabrak si pembunuh. Dengan panik, Sarah mendorong si pembunuh. Lalu bertanya, "Siapa kamu? Maumu apa?" Si pembunuh diam saja dan melemparkan barang-barang ke lantai. Ia mempermainkan Sarah yang buta. Sarah lari ke kamar dan mengunci pintunya. Ia mencoba lapor polisi. Si pembunuh di teras masuk dengan memecahkan kaca kamarnya. Ia menyergap Sarah. Ia terus mengancam Sarah, memaksanya mengaku di mana semua uang suaminya. Saat itu, telepon si pembunuh berdering. Sarah bergegas memakai baju, lalu memungut kameranya dan menyembunyikannya. Saat si pembunuh mendekat, Sarah memperhatikan suara si pembunuh, lalu menghantamnya. Si pembunuh tersungkur di lantai. Sarah lari keluar. Si pembunuh mengejarnya. Sarah masuk ke ruang bawah tanah. Tidak ada jalan keluar lagi. Seorang satpam mendengarnya dan berjalan mendekat. Sarah berkata ke satpam, "Jangan ke sini, cepat lapor polisi." Tapi satpam itu tidak menggubrisnya. Ia memegang linggis dan berjalan maju. Belum sempat melihat Sarah, si pembunuh seketika keluar dan menghabisi nyawanya. Sarah tahu satpam sudah mati. Ia langsung berdiri dan kabur. Akhirnya, ia berhasil keluar. Sampailah ia di jalan raya. Ia minta tolong kepada pejalan kaki. Tapi, belum sempat dijawab. Muncul seorang pria botak dan mengaku sebagai polisi, sambil menunjukkan lencananya. Mereka pun pergi. Ia menenangkan Sarah dan membawanya ke kantor polisi. Saat pria botak membawa Sarah ke dalam gedung apartemennya, Sarah tahu ia adalah teman si pembunuh. Tapi, sudah terlambat. Si pembunuh dan temannya menyeret Sarah ke lift dan membawanya masuk ke kamar. Mereka memaksa Sarah memberitahu lokasi uang suaminya. Rupanya, mereka adalah mantan rekan bisnis suaminya. Karena kejadian itu, hanya suaminya yang menuai hasil. Ini alasan mereka datang. Tapi, Sarah tidak tahu apa-apa. Lalu, si pembunuh menyergap Sarah dan melemparnya ke lantai. Saat si pembunuh hampir menyiksa Sarah, pria botak menghentikannya. Ia melihat di seluruh ruangan. Hanya lukisan itu yang mencolok. Akhirnya mereka mendapatkan yang mereka inginkan. Tujuan telah tercapai. Sebelum pergi, si pembunuh bertanya ke si botak apa perlu membunuh Sarah. Pria botak berkata, "Dia hanya mengetahui nama palsu kita, dan hanya bisa mendengar suara saja. Tidak usah membunuhnya." Mereka bergegas pergi. Begitu mendengar pintu ditutup, Sarah langsung lari mengunci pintu. Ia pergi menemui jasad suaminya, lalu menangis terseduh-seduh. Malam pun tiba. Tiba-tiba, Sarah mencium bau si pembunuh. Ia bergegas lari keluar. Si pembunuh muncul. Ia menyudutkan Sarah ke teras, lalu menyatakan niat aslinya. Rupanya, mereka bukan datang untuk uang, tapi untuk 30 butir permata. Mereka pura-pura pergi untuk menguji Sarah saja dan melihat di mana Sarah menyembunyikannya. Ia pasti merahasiakannya. Pria botak habis kesabaran karena Sarah tetap merahasiakannya. Ia menekan kepala Sarah di udara untuk memaksanya bicara. Tapi, Sarah tetap tutup mulut. Si botak yang emosi melempar kucingnya dan melampiaskan amarahnya. Hal ini membuat Sarah emosi dan menyerangnya. Si pembunuh memarahi si botak. Sudah cukup. Rupanya, si pembunuh adalah pecinta kucing. Mereka berdua cekcok. Bahkan, mereka saling menghajar. Saat ini, Sarah mendengar suara helikopter. Ia naik ke atas dengan tangga, lalu melambaikan tangan meminta bantuan. Helikopter perlahan mendekat. Namun, tiba-tiba Sarah ditodong. Ia hanya bisa pasrah sekarang. Mereka berdua pura-pura tertawa dan melambaikan tangan. Pilot helikopter mengira mereka pasangan iseng, lalu pergi tanpa memperhatikan mereka. Pria botak yang emosi membawa Sarah masuk ke kamar. Mereka membaringkannya di meja. Si pembunuh menahannya. Pria botak menyumpal mulut dan hidung Sarah, lalu menyiramnya dengan air. Setiap kali Sarah kehabisan napas, si botak akan mengendurkan handuknya, lalu bertanya di mana permatanya. Karena disiksa berkali-kali, Sarah sangat menderita. Saat Sarah sudah tidak kuat lagi, bel pintu berbunyi. Rupanya, kakak Sarah yang hamil dan suaminya datang. Sarah memohon mereka untuk melepas kakaknya. Ia akan membujuk kakaknya pergi.
Karena takut menambah masalah, kedua pembunuh ini setuju. Sambil ditodong pistol, Sarah membuka pintu. Saat melihat wajah Sarah pucat pasi, kakaknya bertanya ada apa. Sarah berkata dirinya sedang bertengkar dengan suaminya. Suami kakaknya tidak tahan dan ingin menasehati suami Sarah. Saat si botak hampir menarik pelatuk, air ketuban kakaknya pecah. Ia harus segera ke rumah sakit. Saat Sarah melihat mereka pergi, Sarah berkata, "Aku akan menemuimu nanti." Sekembalinya ke kamar, si botak memaksa Sarah mengaku di mana permatanya dan meminta temannya menambahkan es batu di araknya. Mendengar kata es batu, Sarah panik. Ia menggiring si botak berbincang di teras. Sarah berkata mungkin permatanya ada di teras, karena tengah malam ia mendengar suaminya menggeser sesuatu di teras. Ia juga mengaku tangan suaminya bau tanah. Mendengar hal itu, si botak segera beraksi. Ia membanting setiap pot yang ada. Sementara itu, si pembunuh yang sedang minum menemukan permata di es batunya. Ia segera menuang seluruh es batu ke wastafel dan mencairkannya dengan air. Ia ingin merebut semua permata. Sambil mengamati kondisi di luar, si botak tahu telah ditipu. Ia menarik Sarah dan berteriak. Kebetulan, ia melihat tingkah laku rekannya yang aneh. Setelah si pembunuh mengambil permata, menyusul ke teras seakan tidak tahu apa-apa. Rupanya, si botak lebih hebat. Akting si pembunuh yang sok santai sudah diketahui oleh si botak. Sebelum si pembunuh bertindak, si botak menembaknya. Si pembunuh terjatuh. Saat si botak mengambil permata itu, Sarah mengambil pisau dan menyerangnya dan menusuk punggung si botak. Permata dan pistolnya jatuh. Si botak langsung menyergap Sarah. Sarah berpegang pada lampu dan jatuh. Kabel lampu lepas dan listrik korslet. Ruangan tiba-tiba gelap. Sarah meraba-raba, mengambil pisau di sebelah suaminya, lalu pelan-pelan berjalan ke arah pintu. Saat ia membuka pintu, ia dicekik oleh si botak. Sarah hampir terbunuh, tapi si pembunuh yang belum mati menerjang si botak. Sarah langsung lari ke teras. Tepat di pintu teras, Sarah menendang pistol si botak dan permatanya. Sementara itu, si pembunuh yang terluka akhirnya terbunuh. Setelah membunuh rekannya, si botak pergi ke teras. Ia melihat Sarah menodongkan pistol ke arahnya. Sarah mulai menembak, tapi tidak kena si botak. Sarah yang buta hanya bisa mendengar. Untuk menentukan lokasi si botak, Sarah mulai memancingnya untuk bicara. Tapi, si botak yang licik hanya diam saja. Di saat genting ini, tiba-tiba ada kembang api. Si botak memanfaatkan situasi lalu melempar batu untuk memancing Sarah. Untungnya Sarah tidak terpancing. Saat si botak menerjangnya, Sarah meletuskan tembakan ke pundak si botak. Lalu, ia mengangkat sekantung penuh permata dan bersiap untuk membuangnya. Si botak tak tahan lagi. Ia menerjang untuk mencegah Sarah. Sarah menembak lagi, tapi tidak mengenai bagian vital. Si botak mencekik Sarah. Saat bergulat, Sarah mencari waktu yang tepat dan menembak leher si botak, lalu memutar badannya dan mendorongnya sekuat tenaga. Akhirnya, Sarah berhasil selamat dari bahaya. Ia jongkok di teras, tapi hatinya gelisah. Di dunianya yang gelap, ingatan masa lalunya justru nampak. Ia dulunya adalah wartawan. Matanya terkena serpihan ledakan bom saat meliput berita. Sejak itu ia buta. Hanya orang yang mengalaminya baru bisa berubah kuat dan berani menghadapi hidup. Sarah lalu menyimpan permatanya di kulkas seperti semula. Akhir film ini, kucing Sarah yang dilempar tadi masih hidup. Sebenarnya, kucing tak takut tinggi. Jadi, meski dilempar dari ketinggian ia tak akan mati. Saya Cindy, terima kasih.